Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah semua di rumah? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Baik, sekarang kita sudah memasuki pekan ketiga dalam semester 2 ini ya. Kali ini berjumpa lagi dengan mata pelajaran sains. Dan kita masih tetap akan membahas tentang alat pernafasan pada manusia. Nah, kalau pekan lalu kamu sudah belajar materi ya tentang alat pernafasan manusia, maka kali ini kita akan membuat alat peraga, alat pernafasan pada manusia. Tentu saja dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan di rumahmu. Nah, bagaimanakah cara proses pembuatannya? Kita simak ya sama-sama video berikut ini. Baik, berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga sains organ pernafasan pada manusia, yaitu botol bekas yang ukuran besar 1 buah. Kemudian ada balon sebanyak 3 buah ya, kita persiapkan ya. Balon berjumlah 3 buah. Untuk warnanya itu disesuaikan dengan seleramu ya, mau pakai warna apa saja. Kebetulan hari ini Bu Vera pakai warna oranye. Lalu ada lem ya, ada lem, lakban atau selotip, karet gelang, sedotan plastik, gunting, solder. Kalau kamu tidak punya solder di rumah, kamu bisa menggunakan paku yang dipanaskan pada lilin ya, tapi tentu saja kamu harus berhati-hati ketika menggunakannya. Lalu ada lem tembak. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memotong botol plastik ini menjadi 2 bagian ya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih ya, jangan lupa untuk dirapikan. Kita sudah dapatkan ya botol yang sudah rapih ya. Kemudian langkah kedua adalah setelah botol ini kita potong jadi 2 adalah melubangi tutup botol ini dengan ukuran sebesar lebar sedotan yang kita gunakan ya. Jadi seperti ini nanti kurang lebih. Nah, di sini Bu Vera menggunakan solder ya. Kalau kamu di rumah tidak memiliki solder, kamu bisa menggunakan paku ya yang dipanaskan menggunakan lilin. Tapi tentu saja kamu harus hati-hati ya menggunakannya. Kita ukur selebar sedotan yang akan kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini ya, botol yang sudah dilubangi ya, dan selebar besarnya sedotan yang akan kita gunakan ya. Jadi nanti akan seperti ini bentuknya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan memotong 2 sedotan ini ya, sama besar seperti ini ya, kurang lebih. Lalu
ujung-ujungnya ini akan kita potong miring ya, akan kita gunting miring. Kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Sedotan yang satunya yang panjang ujungnya akan kita gunting berbentuk huruf V ya. Seperti ini. Ya, terlihat ya. Bentuk sedotannya berbentuk huruf V. Lalu kita rangkai dengan sedotan yang sudah kita gunting miring tadi. Kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Kita rangkai. Lalu rangkaian tadi ya yang sudah berbentuk huruf Y kita lem ya sampai rapat ya, tidak ada celah udara untuk lewat ya. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya ya, untuk memasukkan balon ke dalam sedotan, rangkaian sedotan yang sudah kita buat ya. Jadi rangkaian ini ya sudah berbentuk huruf Y seperti ini. Lalu balon yang tadi sudah kita siapkan ya, ada 3 buah. Yang pertama akan kita gunakan sebanyak 2 buah terlebih dahulu ya. Dan balon ini akan kita masukkan ke dalam cabang sedotan yang sudah kita bentuk tadi ya, seperti ini. Nah ya seperti ini. Lalu akan kita ikat dengan karet ya pada ujungnya. Nah rangkaiannya sudah jadi ya. Tadi ya sudah ketika balon ya sudah dimasukkan ke dalam cabang-cabang sedotan ini ya, lalu diikat dengan karet ya, kedua buah balonnya jadinya akan berbentuk seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa kamu juga harus memastikan bahwa balon yang kita gunakan ini tidak bocor ya, atau masih berfungsi dengan baik. Nah ini kita sudah hampir selesai ya rangkaian organ pernafasannya ya. Ini kita analogikan sebagai rangkaian alat pernafasan pada manusia ya. Bagian atas ini kita analogikan adalah sebagai lubang hidung ya, sebagai hidung ya. Lalu bagian dalamnya ini adalah tenggorokan atau trakea ya, ini adalah bagian trakeanya. Lalu cabang dari paru-paru ya, ini adalah bronkus ya, ada 2 cabang bronkus ya, cabang yang kiri dan cabang yang kanan. Lalu balon ini kita ibaratkan ya, di dalam balon ini ada bronkulus dan alveolus ya. Alveolus adalah ujung-ujung dari bronkulus ya, jadi hampir jadi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Baik, kita sudah siapkan ya tadi rangkaian balon dan sedotannya yang sudah selesai kita buat, dan botol ya sudah kita potong menjadi 2, dan tutup botol yang sudah dilubangi. Sekarang kita akan mencoba merangkainya. Kita masukkan rangkaian sedotan dan balonnya ke dalam bagian dalam botol ya. Kemudian ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam lubang tutup botol seperti ini ya. Lalu kita tutup seperti ini. Oke. Pastikan di sini ya, kalau misalnya kamu ragu ya, di sini masih ada celah udara, maka kamu bisa memberikan lem ya, supaya dia rapat dan kita memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk ya, bisa masuk melalui
berikutnya ya, kita ambil balon yang ketiga ya, yang akan kita gunakan ya. Jangan lupa dibuat elastis dulu seperti ini supaya nanti mudah kita gunakan ya. Lalu ya, ujungnya di sini ya, ujungnya ini kita gunting sedikit ya. Kita gunting sedikit saja. Seperti ini ya. Lalu bagian balon ya yang berlubang ini ya, ujungnya kita ikat ya, kita buat simpul seperti ini. Kita buat simpul yang kencang. Setelah itu ya, balonnya kita pasang pada bagian ujung bawah yang terbuka pada botol ya. Ya, jadinya seperti ini ya setelah dipasang di bagian bawah botol ya. Dan supaya memastikan ya tidak ada celah udara ya yang masuk, maka bisa kita lakban atau kita selotip ya dengan rapi seperti ini. Kita selotip ya atau kita lakban sampai sekelilingnya tertutup dengan rapi. Nah ya, ini yang sudah dilakban dengan rapi ya. Untuk memastikan bahwa alat peraga kita bisa bekerja dengan baik, maka ketika kamu tarik balonnya keluar, maka balon-balon di dalam botol ini akan mengembang seperti ini. Nah, demikian ya video cara pembuatan alat peraga, alat pernafasan pada manusia. Bagaimanakah cara kerja alat peraga tersebut? Baiklah, sekarang akan Bu Vera jelaskan ya bagaimana cara kerja alat peraga yang sudah kita buat sama-sama. Baik, ini adalah alat peraga yang sudah kita buat ya, dari barang yang mudah didapat ya. Dan tadi pada proses pembuatan alat peraga ini juga sudah sedikit Bu Vera singgung ya tentang analogi dari perangkat yang kita buat. Baik, akan Bu Vera ulangi lagi ya tentang alat peraga ini ya. Yang pertama adalah sedotan yang berada di luar botol ini kita ibaratkan sebagai hidung atau lubang hidung pada manusia ya. Dan botol ini ya, ini kita ibaratkan sebagai tubuh manusia ya. Lalu bagian panjang ya yang ada di dalam botol ini ya, ini kita ibaratkan sebagai batang tenggorokan atau trachea. Baik ya. Nah, di ujung dari trachea ini atau di ujung tenggorokan itu ada cabang ya, ada batang yang berbentuk cabang dua ya, yang mengarah ke kanan dan ke kiri ya. Ini adalah cabang paru-paru atau kita sebut dengan bronkus ya. Jelas ya bentuknya ya, cabang ya. Jadi bronkus yang mengarah ke paru-paru sebelah kiri dan bronkus yang mengarah ke paru-paru sebelah kanan. Lalu balon ya, ada dua buah balon di kiri dan kanan. Ini kita ibaratkan sebagai bronchiolus ya dan alveolus ya, dimana di dalamnya nanti akan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon
dioksida ya atau CO2 ya. Nah, sedangkan lapisan balon yang berada di bawah botol ini kita ibaratkan atau kita analogikan sebagai sekat rongga dada atau diafragma. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kita menggunakan alat peraga ini ya. Alat peraga ini ya, jika udara yang kita hembuskan ya itu maka membuat ya paru-parunya seperti ini ya, tidak bergerak ya atau tenang, dan diafragmanya ya akan ke atas ya, menekan ke atas seperti ini. Tetapi ketika kita menghirup udara ya melalui lubang hidung ya seperti ini, maka diafragma ini akan tertekan ke bawah yang menyebabkan rongga paru-paru terisi dengan udara. Jadi seperti ini ya. Kalau bisa dilihat ya, tadi juga sudah diperagakan akan mengembang rongga paru-parunya ketika kita menghirup udara. Jadi ada udara yang masuk ya melalui sedotan ya, melalui sedotan dengan cara kita tarik diafragmanya ini membuat paru-paru kita mengembang ya. Nah, pada proses mengembang inilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2 ya, atau O2 dan CO2. Di mana CO2 nanti akan dihembuskan kembali ya atau dikeluarkan lagi melalui rongga hidung, dan O2 akan dibawa menyebar ke seluruh tubuh melalui darah ya. Nah, demikian ya cara kerjanya. Kita menarik diafragmanya ke bawah, maka balon-balonnya akan mengembang. Nah, balon-balon ini kita ibaratkan dengan sepasang paru-paru ya, paru-paru kanan dan kiri yang dimiliki oleh manusia. Nah, demikian cara kerja alat peraga pernafasan pada manusia sederhana yang sudah kita buat ya. Nah, challenge-nya adalah kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah untuk mengetahui bagaimana cara kerja alat pernafasan pada manusia. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Dan selamat mencoba, selamat berkreasi di rumah ya. Jangan lupa nanti hasilnya bisa setor kepada guru PJ kelasnya masing-masing. Bu Vera tutup pertemuan kita ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan karena pandemi ini belum usai. Bu Vera tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada mata pelajaran berikutnya.